Halo pemirsa, kali ini saya akan memprediksi Cik Mehong, dimana lagi rame di TikTok yang begini yang begitu dan lain sebagainya. Cuman ya sebagai pelaku media sosial juga harus hati-hati dalam menyampaikan sesuatu, jangan sampai menghambat bisnis seseorang. Itu perlu loh ya. Apalagi kalau sudah berniat review kemudian dikontenkan, alangkah baiknya review itu masih berada di tempat usaha tersebut. Jadi kuenya tidak diantar ke rumah pereview, kuenya tidak dikirim ke pereview, karena hal itu dalam jangka waktu dari rumah usaha ke rumah seseorang itu bisa terjadi sesuatu. Misalnya saja kalau kita ambil uang di bank ya toh, kenapa kita diharuskan menghitung uangnya itu di depan kasir untuk memastikan bahwa jika terjadi pengurangan uang atau uangnya kurang dan lain sebagainya masih bisa dipertanggungjawabkan oleh kasirnya, masih bisa dimengerti oleh kasirnya. Tapi ketika kita menghitung uang itu sudah tidak di hadapan kasir, kemudian kita komplain uangnya kurang, uangnya ada yang palsu, kasirnya ini tidak akan mau mengganti. Nah, saya rasa untuk mereview sebuah makanan juga harus begitu. Harus direview di hadapan pemiliknya atau di depan di depan dari karyawannya, atau tetap berada di toko tersebut, kemudian mereview apakah ini dan itu dan lain sebagainya. Walaupun tentunya itu juga riskan, karena kalau kita mereview di depan seorang tersebut pasti ada rasa sungkan, rasa takut dan lain sebagainya. Tapi hal ini bisa menjadikan sesuatu yang bijak di dalam melakukan media sosial. Karena teman-teman, membangun usaha itu tidaklah mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan, berdarah-darah, jatuh bangun, rugi dan lain sebagainya tentunya sudah dialami oleh Cik Mehong atau dialami oleh pengusaha-pengusaha yang lainnya. Jangan sampai apa yang kita review bisa membuat usaha seseorang menjadi jatuh. Apalagi reviewnya tidak di tempat Cik Mehong. Nah, jadi kita juga harus berimbang dalam melakukan penilaian di sini. Andai kata reviewnya di tokonya Cik Mehong, kemudian ada rambut, ada ini, ada itu, kemudian reviewnya disaksikan oleh petugasnya, itu bisa kita percaya. Tapi kalau reviewnya sudah di luar tokonya Cik Mehong, segala sesuatu bisa terjadi. Nah, kita juga harus bisa berpikir bijak di sini loh ya. Saya nggak bela Cik Mehong, juga nggak bela yang ono dan yang ini yang mereview dan lain sebagainya. Bijak-bijaklah dalam menyikapi sebuah media sosial, dalam mengutarakan sesuatu, apalagi terkait dari usaha seseorang. Nah, mari kita prediksi di sini, apakah dengan adanya review-review yang seperti itu, usaha Cik Mehong agak keteteran atau malah meningkat di tahun 2025 ini. Kalau saat ini yang saya lihat dari akunnya Cik Mehong, dia malah berlimpah ruah dari pemesanan Bika Ambon dan lapis legitnya, karena orang ingin merasakan, kemudian ingin penasaran apa betul begini dan begitu, membuat dari usaha Cik Mehong menjadi keteteran dalam menerima pesan karena banyaknya pesanan yang masuk. Ya, itu berkah tersendiri buat Cik Mehong ya. Selanjutnya mari kita beralih ke prediksinya. Apakah di tahun 2025 ini usaha Cik Mehong bisa berjaya, tetap berjaya, walaupun diterpa banyak isu, walaupun diterpa banyak hujatan dan lain sebagainya. Tujuh pedang. Ada yang ingin menjatuhkan usaha Cik Mehong. Simbolnya 7 pedang ini kan simbol adanya seorang merampas pedang-pedang tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitarnya. Dia merampas diam-diam, yang artinya memang ada yang ingin menjatuhkan usaha Cik Mehong. Nah ini ya,
dengan segala tipu daya. Kemudian, manakah usaha Cik Mei Hong? Tapi di sini Cik Mei Hong berusaha keras untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ada simbol jika orang naik perahu dengan membawa pedang 6. Pedang itu simbol dari adanya sebuah masalah yang dihadapi atau sebuah konfrontasi. Ini pedang 7, ini pedang 6. Pedang-pedang yang dihadapi Cik Mei Hong. Dan Cik Mei Hong ini berusaha untuk melewati masa-masa itu. Berharap masalahnya sudah bisa kelar. Ada 2 pedang di sini. Nah, 2 pedang di sini adalah semacam sebuah keputusan yang penuh dengan pertimbangan dan resiko. Misalnya kan ada yang bilang, Cik Mei Hong kok tidak minta maaf. Nah, Cik Mei Hong kok keras kepala, tidak bisa menerima kritik. Ya harus dilihat dulu kejadiannya. Kalau menurut saya loh ya. Karena harga diri, nama baik sebuah usaha itu yang dibangun bertahun-tahun perlu diperjuangkan. Jadi di sini kalau Cik Mei Hong minta maaf, sedangkan reviewnya tidak di toko Cik Mei Hong, tidak di hadapan Cik Mei Hong, atau tidak di hadapan pegawai Cik Mei Hong, tentunya Cik Mei Hong juga ada pikiran-pikiran negatif thinking pada pereview itu, dan itu wajar loh ya. Seperti contohnya kalau kita disuruh menghitung uang di depan kasir. Ketika kita komplain saat kita sudah menghitung uang di rumah, katakanlah begitu, kemudian kita komplain ke kasir, katanya uangnya kurang dan lain sebagainya, kasir tidak akan mau mengganti karena tidak dihitung di depan kasir. Nah, seperti ini kasusnya. Jadi, kalau memang berniat untuk mereview dari tokonya Cik Mei Hong, itu seharusnya reviewnya di tokonya Cik Mei Hong, di hadapan Cik Mei Hong atau pegawainya. Jadi sama-sama enak, sama-sama bisa saling membuktikan, oh Cik Mei Hong ini loh ada gini di kuemu. Nah, kemudian disaksikan oleh pegawainya dan itu nyata, memang ada dan ada saksinya. Lah, kalau di review di rumah tidak ada sosok Cik Mei Hong yang mengawasi atau pegawainya, segala sesuatunya bisa saja dilakukan oleh pereview. Jadi kita juga harus negatif thinking. Makanya di sini kenapa Cik Mei Hong tidak mau minta maaf? Mungkin pemikirannya seperti yang saya utarakan tadi. Karena reviewnya tidak di tokonya Cik Mei Hong, atau karena reviewnya tidak di hadapan pegawai Cik Mei Hong dan lain sebagainya. Jadi tidak ada perwakilan dari pihak Cik Mei Hong yang menyaksikan pereviewan itu tadi. Dan itu bisa saja terjadi, atau pereviewnya melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Jadi pikiran-pikiran Cik Mei Hong seperti itu. Kemudian kalau Cik Mei Hong tidak minta maaf, malah juga banyak yang menyudutkan Cik Mei Hong di sini. Makanya Cik Mei Hong di sini hati-hati sekali dalam menyikapi masalah ini, dan dia sudah berpikir panjang terhadap resikonya ketika dia tidak minta maaf. Ya, ada 2 pedang. Jadi yang keluar ini pedang-pedang dari masalah-masalah yang dihadapi Cik Mei Hong. Kemudian ini yang keluar belum kondisi Cik Mei Hong ya, lebih kondisi masalah yang sudah terjadi saat ini. Renewal, penghujatan, penghakiman kepada Cik Mei Hong karena adanya video-video review tersebut. Nah, efek dari diunggahnya video tersebut, Cik Mei Hong mendapatkan hujatan bulian di sini. Dan situasi kondisinya tidak baik-baik saja untuk Cik Mei Hong. Ada orang-orang yang sengaja berniat menjatuhkan 5 pedang. Jadi di sini 5 kartu ini yang keluar pedang-pedangnya itu ada 4. 1 yang keluar renewal, penghakiman yang dilakukan oleh orang-orang yang terbawa dengan berita-berita terkait review makanan tersebut. Jadi di sini saya tidak membela siapapun ya, karena saya hanya sekedar membaca kartu yang keluar. Tapi alangkah baiknya kalau memang berniat mereview makanan,
Sebaiknya reviewlah di toko tersebut, di warung tersebut, kemudian kalau bisa di hadapan pegawainya atau pemiliknya. Biar tidak ada salah sangka di sini, tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang begini yang begitu, ya. Jadi lebih bijaksana seperti itu. Ini situasi kondisi yang terjadi saat ini ternyata. Memang ada yang ingin berniat menjatuhkan usaha Cimehong. Persaingan tidak sehat sudah terjadi di sini. Ada 7 pedang, ada 5 pedang. 5 pedang ini circle dari usaha perkuean, ya, yang ingin menjatuhkan. Kemudian ini juga adanya orang-orang yang berniat menjatuhkan Cimehong tanpa sepengetahuan Cimehong. Jadi Cimehong harus hati-hati dalam bisnisnya untuk saat ini. Selanjutnya, apakah Cimehong bisa mempertahankan usahanya dengan baik di tahun 2025 setelah menghadapi gonjangan-gonjangan yang seperti ini? 5 koin. Cimehong menghadapi ketidakpercayaan sebagian masyarakat pada produknya, pada kuenya. Jadi dari efek review itu, sebagian dari masyarakat nggak percaya lagi pada usaha Cimehong. Nah, di sini ada the high prices. Nah, Cimehong ini orangnya kan memang mudah emosi. Tapi di sini dinasehatkan, dengarkan suara hatimu, Cimehong. Jadi usahakan mengatasi masalah ini dengan intuisimu, dengan kehati-hatianmu. Dengarkan suara hatimu. Kalau memang misalnya dapurnya kurang bersih, ya segera dirapihkan, dibersihkan. Atau kalau dirasa kurang menarik tokonya, ya segera diusahakan agar lebih menarik dan lain sebagainya, sehingga orang itu merasa nyaman di tokomu atau gimana-gimana gitu, biar tokomu tidak dibully atau dihujat oleh netizen. Saya rasa kalau kartu ini sudah keluar, berarti Cimehong sudah introspeksi diri. Ada the high price terserat pendeta wanita. Nah, makanya kalau kita lihat setelah adanya masalah-masalah ini, Cimehong kan membuka kontennya, atau kadang-kadang ada kontennya yang pakai lagu rohani, ya. Nah, di sini buktinya memang seperti itu. Ada introspeksi diri yang dilakukan pada Cimehong walaupun tidak harus ngomong di hadapan publik. Empat koin di sini Cimehong berusaha mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun di sini. Walaupun itu tidak mudah, ya, walaupun itu tidak mudah tentunya, karena usaha itu harus dibangun dengan jatuh bangun. Kok tiba-tiba begitu mudahnya seseorang menjatuhkan, dan itu nggak bagus tentunya. Nah, di sini ada simbol seorang pemuda membawa cangkir naik kuda. Walaupun Cimehong ini juga menghadapi hujatan bulian terkait dari efek review makanan tersebut dan berdampak ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap produknya, tetapi ada juga loh sebagian dari masyarakat yang kasihan kepada Cimehong atas apa yang sudah menimpahnya. Ya, ada yang kasihan, berempati kepada Cimehong. Satu kartu lagi. Ada 8 cangkir. Jadi untuk Cimehong di sini, galau memang, ya, pasti khawatir memang pasti dalam membangun sebuah usaha. Yang pasti jelasnya, walaupun kamu nggak minta maaf, tapi setidaknya ada introspeksi diri bagaimana dalam mengatur dapurnya dan lain sebagainya agar kelihatan bersih dan lain sebagainya. Apalagi kan Cimehong juga bermain di media sosial dalam mengunggah sebuah video, tentunya perhatikan dulu latar belakangnya. Jangan sampai menjadi omongan orang dan lain sebagainya.
karena hal ini juga akan bisa menjatuhkan nama. Dan sebenarnya Cik Mehong ini juga sudah introspeksi diri, juga sudah melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Tapi ya begitu namanya, memulihkan kepercayaan dari masyarakat itu tidak semudah juga membalik telapak tangan. Butuh waktu, butuh proses dan lain sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan Cik Mehong, memang ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkanmu dan melakukan sesuatu yang nggak benar. Jadi melakukan cara-cara yang tidak sewajarnya lah. Tanpa sepengetahuan mereka memang ingin menjatuhkan. Itu persaingan dagang saya rasa. Dan hati-hati dalam menyikapi semuanya ini. Seperti itu ya Cik Mehong, tetap sukses, tetap berkarir, karena di bawahmu ada pegawai-pegawai yang mengandalkan usahamu untuk mencukupi kebutuhan hidup